Minggu kemarin laju indeks harga saham gabungan terlihat galau. Kadang indeks bergerak menguat namun tiba-tiba bisa langsung melemah tajam. Untuk pekan ini akan ada banyak sentimen yang akan mempengaruhi indeks seperti pengumuman BI Rate dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Bagaimanakah gerak IHSG dengan dua sentimen yang cukup besar tersebut? Berikut penuturan analis PT First Asia Capital David Setianto. Pasar mengalami sedikit kata-kata bisa dibilang kegalauan, di mana ini mau naik atau mau turun gitu, rilisnya positif atau negatif gitu. Nah, kita bisa lihat sehari dia bisa net sell untuk asing, kemudian bisa net buy. Terus kemudian juga indeks bisa sepanjang hari merah, terus kemudian di sesi akhir perdagangan langsung naik 0,3%. Ini merupakan anomali sesi perdagangan di mana efek dari transaksi sepi, terus kemudian juga saat ini kita juga sedang masa-masa kritis untuk pemilu. Ini menyebabkan orang tidak berani mengambil posisi, sehingga posisi pasar sedikit terombang-ambing gitu. Ya, tidak terlalu bisa untuk melihat transaksinya. Ini akibat dari pertama itu adanya sentimen pemilu, terus kemudian juga dimulainya bulan puasa, di mana orang akan sedikit menahan untuk melakukan transaksinya gitu. Ya, minggu depan itu akan menjadi setidaknya secara politik akan menjadi penentuan ya. Satu sentimen politik nanti akan segera jelas apa yang menang, apakah calon nomor 1 atau nomor 2. Nanti pasar di sana akan bergerak sesuai dengan ekspektasi yang sudah orang harapkan selama ini gitu. Sangat jauh sekali. Di mana aku bilang supportnya itu ada 4750, resistennya ada di 5100. Aku kasih split cukup jauh karena kenapa? Karena aku melihat pengalaman setelah pasca pemilu itu indeks bisa bergerak liar, di mana bisa langsung minus di atas 1% setelah pemilu tersebut, atau bisa plus di atas 1% setelah pemilu tersebut. Oke, kalau dilihat sebenarnya secara fundamental seperti yang aku bilang beberapa minggu yang lalu, indeks ini seharusnya sudah tidak setinggi ini gitu. Karena kenapa? Bisa dilihat dari data-datanya juga tidak ada yang terlalu menggembirakan sekali ya. Hanya sentimen dari luar memang bagus. Terus kemudian kedua, pasar untuk tahun ini tuh agak sedikit beda untuk perlakuan terhadap pemilunya. Bisa dibilang untuk tahun ini pasarnya agak sedikit tidak netral gitu. Nah, dalam hal ini pasar sendiri telah menyatakan diri kalau mereka memiliki pilihan-pilihan tersendiri terhadap politik dan untuk pemilihan presidennya, untuk pemilihan presiden akan dilakukan gitu. Nah, kalau pilihan pasar ini yang naik, yang menang, maka pasar akan bereaksi dengan sangat positif. Tapi aku ingatkan lagi, ini hanya euforia sentimen, bukan sesuatu yang fundamental. Efeknya apa? Artinya meskipun nanti positif, itu dalam 2 atau 3 bulan itu efek positifnya akan reda dan pasar akan kembali melihat angka yang sesungguhnya di berapa gitu. Oke, untuk pekan depan sampai beberapa pekan ke depan itu sektor konsumsi masih akan jadi pilihan utama. Karena kenapa? Karena tingkat konsumsinya akan naik selama bulan puasa ya. Terus kemudian juga sektor retail itu juga akan mengalami momentum. Kenapa? Karena sektor retail ini selama bulan puasa uang yang beredar di masyarakat itu akan beredar hingga 2 kali lipat. Banyak orang dapat THR, dapat bonus. Nah, itu yang akan digunakan untuk melakukan expand dan melakukan pembelian. Di minggu depan itu BI akan melakukan pengumuman BI Rate, di mana kita bertanya-tanya apakah akan tetap atau naik atau turun. Karena jika melihat angka inflasi yang sekarang hanya sekitar untuk tahunan itu ada di kisar 6,7%, seharusnya BI Rate itu bisa diturunkan 1 basis point, ya 25 basis point. Tetapi jika melihat dari posisi dolar yang saat ini kembali menekan di level 12 ribuan, BI bisa melakukan tindakan preventif dengan menaikkan tingkat suku bunga terlebih dahulu. Pasar expected-nya diturunkan.